Salam, selamat malam, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita, memenuhi tempat perhimpunan ibadah pemuda remaja malam ini. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, terkhusus pemuda remaja dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Sebab itu kita lewat doa kita mohon kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja dari studi Yusuf, Kejadian pasal 41, Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Silakan. Demikian firman Dipercepat saja. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Gibeon. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, anak yang kedua bernama Efraim. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan memperhatikan arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut, dimulai dari yang sulung, yaitu Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Tentang Yusuf lupa kepada kesukarannya, kita masih memperhatikan tentang Yusuf lupa kepada kesukarannya. Adapun kesukaran Yusuf dibagi atas 3 fase. Adapun kesukaran Yusuf dibagi atas 3 fase. Fase yang pertama, ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Fase yang pertama, ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kisahnya ditulis di dalam Kejadian 37. Kisah ini ditulis dengan lengkap di dalam Kejadian 37 ayat 1 dan seterusnya. Fase yang kedua, pada saat Yusuf tinggal di rumah Potifar. Fase yang kedua, pada saat Yusuf tinggal di rumah Potifar. Kisah ini ditulis dengan lengkap di dalam Kejadian 39. Amin. Amin. Fase yang ketiga, ketika Yusuf berada di dalam penjara. Kisah ini ditulis dengan lengkap di dalam Kejadian pasal 40. Saudara, itulah 3 fase. Saudaraku, itulah 3 fase di mana Yusuf mengalami kesukarannya. Kita masih memperhatikan fase yang kedua, Kejadian 39 ayat 4 sampai 5. Kita masih memperhatikan fase yang kedua, Kejadian 39 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yusuf di rumah Potifar. Ya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Pada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak dia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat, ia boleh melayani dia. Perhatikan kalimat, ia boleh melayani dia. Ya, pada ayat yang keempat, di situ ada kalimat ia dan ia boleh melayani dia. Puji Tuhan. Artinya Yusuf dipercaya melayani Potifar. Artinya Yusuf dipercaya untuk melayani Potifar. Selanjutnya, rumah dan segala milik Potifar diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Selanjutnya, rumah dan segala milik Potifar itu diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Lalu sejak kuasa itu diberikan kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah Potifar. Lalu sejak kuasa itu diberikan kepada Yusuf, Tuhan pun memberkati rumah Potifar. Di mana hadirat Tuhan, di situ ada berkat. Selama tabut perjanjian ada di rumah Obed-Edom,
Selama itu pun rumah Obed-Edom diberkati oleh Tuhan dengan limpah ruah. Amin. Amin. Pendeknya, berkat Tuhan ada atas segala milik Potifar, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Pendeknya, berkat Tuhan ada atas segala milik Potifar, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Puji Tuhan. Di rumah sama dengan di dalam, di luar sama dengan pekerjaan atau aktivitas yang di luar rumah. Di ladang sama dengan pekerjaan di luar rumah ya. Di rumah sama dengan di dalam. Amin. Amin. Di ladang sama dengan di luar rumah atau pekerjaan di luar rumah. Puji Tuhan. Saudaraku, hal ini atau berkat-berkat yang luar biasa ini tidak terduga sebelumnya oleh Potifar. Hal ini yakni berkat-berkat yang luar biasa itu tidak terduga sebelumnya oleh Potifar. Amin, saudaraku. Dia tidak menduga sebelumnya kalau akhirnya dia diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Baik rumahnya diberkati, baik ladangnya diberkati oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kejadian, oleh sebab itu terlebih dahulu kita memperhatikan Kejadian 39 ayat 1. Kejadian 39 ayat 1. Silakan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, Ya. dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Iya, puji Tuhan. Yusuf dibawa ke Mesir oleh orang Ismail lalu dijual di sana. Yusuf dibawa ke Mesir oleh orang Ismail lalu dijual di sana. Dengan demikian, satu sisi orang Ismail mendapat keuntungan dengan jumlah uang, yaitu keuntungan atau upah yang terbatas, tetapi kehilangan kesempatan yang besar. Saya ulangi, Yusuf dibawa ke Mesir oleh orang Ismail lalu dijual di sana. Amin. Amin. Dengan demikian, satu sisi kita melihat orang Ismail ini mendapat keuntungan dengan jumlah uang yang besar, yaitu keuntungan atau upah yang terbatas, tetapi kehilangan kesempatan yang besar. Mendapat keuntungan, ya upah yang besar atau upah yang besar, tetapi kehilangan kesempatan yang besar karena keuntungan yang diterima dari hasil penjualan Yusuf kepada Potifar itu terbatas saja. Nanti habis uang, habis untungnya, habis upah yang diterima, itulah upah yang terbatas. Amin, saudaraku. Tetapi kehilangan kesempatan yang besar. Kalau kita tinggalkan ibadah, berarti berarti jauh dari pemberitaan firman Tuhan. Berarti meninggalkan kesempatan yang luar biasa. Banyak orang Kristen mengejar upah, keuntungan yang besar, mengejar uang, keuntungan yang besar, tapi terbatas. Puji Tuhan. Dan ia kehilangan. Dia mengejar upah yang besar tapi terbatas. Sebab dia harus meninggalkan ibadah. Meninggalkan ibadah berarti meninggalkan ibadah sama artinya menjauhkan diri dari kesempatan yang besar untuk dengar firman Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saya ulangi lagi. Satu sisi orang Ismail mendapat keuntungan dengan jumlah uang yang besar, yaitu keuntungan atau upah yang besar, tetapi kehilangan kesempatan yang besar. Sebab kalau uang habis, keuntungan atau upah pun habis, tetapi hatinya kosong, tidak pernah dipuaskan oleh firman Allah. Amin, saudaraku. Inilah kehidupan dari orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh hanya memikirkan keuntungan atau mendapat upah dengan memperjualbelikan Injil. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebetulnya saudara ada dua upah yang besar yang akan kita peroleh di dalam mengikuti Tuhan. Sebetulnya ada dua upah yang besar yang akan kita peroleh di dalam mengikuti Tuhan. Yang pertama, 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 14. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 14. Silahkan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dasar dan bangunan. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, Ya. perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Terus? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak,
karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ia mendapat upah. Upah atau keuntungan yang dimaksud di sini, upah atau keuntungan yang dimaksud ialah firman Allah. Ya, upah atau keuntungan yang dimaksud oleh firman Allah, ya, upah atau keuntungan yang dimaksud oleh firman Allah di sini ialah kalau rumah, yaitu kehidupan rohani kita, dapat menembus api atau kuat ketika diuji oleh api. Upah atau keuntungan yang dimaksud oleh firman Allah di sini, kalau rumah itu, yaitu kehidupan rohani kita, dapat menembus api, kuat ketika diuji oleh api. Amin, saudaraku. Itu upah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Sebaliknya, jika rumah atau kehidupan rohani kita tidak tahan uji oleh api, dengan lain kata rumah itu terbakar, akan mengalami kerugian yang besar. Puji Tuhan, haleluya. Rumah yang mengalami kerugian yang besar itu, itulah rumah yang dibangun dengan kayu, rumput, dan jerami. Kayu, rumput, dan jerami. Kayu itu menunjuk manusia daging, sedangkan rumput kering menunjuk hidup tanpa persekutuan dengan Tuhan. Rumput kering menunjuk kehidupan yang menunjuk hidup tanpa persekutuan dengan Tuhan. Jerami tidak memiliki Tuhan. Haleluya. Jerami tidak memiliki Tuhan. Sedangkan rumah atau kehidupan rohani yang dimaksud ialah emas, perak, dan batu permata. Amin, saudaraku. Sedangkan rumah atau kehidupan rohani yang dimaksud di sini ialah emas, perak, dan batu permata. Mari kita lihat satu persatu. Emas adalah gambaran dari sifat-sifat ilahi. Emas adalah gambaran dari sifat-sifat ilahi. Berarti murni, tidak dapat dipengaruhi oleh hal yang tak suci. Emas adalah gambaran dari sifat-sifat ilahi, berarti murni, tidak dapat dipengaruhi oleh yang tak suci. Amin. Sedangkan perak, strip yang kedua, perak berarti berdiri di atas kebenaran. Perak berarti berdiri di atas kebenaran, menunjuk umat ketebusan, yaitu milik kepunyaan Allah sendiri. Perak berarti berdiri di atas kebenaran, menunjuk umat ketebusan, yaitu milik kepunyaan Allah sendiri. Amin. Sedangkan batu permata, strip ketiga, batu permata adalah kemuliaan Tuhan untuk gereja Tuhan. Batu permata adalah kemuliaan Tuhan untuk gereja Tuhan. Haleluya. Wahyu 21 ayat 19 sampai 20. Wahyu 21 ayat 19. Wahyu 21 ayat 19 sampai 20. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru. Inilah pengantin perempuan atau mempelai wanita Tuhan. Saba artinya kehidupan yang dipermuliakan. Terus, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Batu permata. Terus, dasar yang pertama batu yaspis. Batu permata yaspis. Terus, dasar yang kedua batu nilam. Batu nilam. Dasar yang ketiga batu mirah. Batu mirah. Dasar yang keempat batu zamrud. Dasar yang kelima batu unam. 5 batu unam. Dasar yang keenam batu sardis. 6 batu sardis. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka. 7 batu ratna cempaka. Terus, yang kedelapan batu beril. ke-8 batu beril. Yang kesembilan batu ke-9 batu krisolit. Yang ke-10 batu krisopras. Yang ke-11 batu laswardi. Ke-11 batu laswardi. Dan yang ke-12 batu ke-12 batu kecubung. Puji Tuhan. Saudaraku, pemuda remaja yang saya kasihi di dalam Tuhan, 12 batu permata menjadi dasar dari tembok kota Yerusalem baru. 12 batu permata adalah dasar dari tembok kota Yerusalem baru. Yerusalem baru menunjuk kepada mempelai wanita Tuhan. Amin. Kehidupan yang dipermuliakan. Kesimpulannya, 12 batu permata berbicara tentang kemuliaan Tuhan atas gereja Tuhan. Kesimpulannya, 12 batu permata berbicara tentang kemuliaan Tuhan atas gereja Tuhan.
Sebab Yerusalem baru menunjuk pada mempelai Tuhan sama dengan berada di dalam kemuliaan. Oleh sebab itu, orang Kristen janganlah melewatkan kesempatan untuk mencari keuntungan rohani. Dengan lain kata, jangan menyia-nyiakan pengajaran firman Allah yang berkuasa untuk membawa kehidupan gereja Tuhan sampai kepada kemuliaan. Amin, saudaraku. Tadi orang Ismail, orang Ismail, saudagar dari Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi kehilangan upah yang besar. Kehilangan upah yang besar, itulah pengajaran firman. Sebab Yusuf itu berbicara tentang pengajaran mempelai atau pengajaran mempelai. Ya, firman pengajaran mempelai. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Keluaran 28. Keluaran 28. Keluaran pasal 28 ayat 15, ayat 17 dan 21. Ayat 15, ayat 17 dan 21. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, boleh judulnya baca dulu. Mengenai pakaian imam. Mengenai pakaian imam. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan. Tutup dada atau tapal dada keputusan. Terus? Buatan seorang ahli. Ya. Buatannya sama dengan baju efod. Ya. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, Ya. kain kirmizi dan lenan halus. Yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Ayat 17. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan. Batu permata ditatah, disebut dengan permata tatahan. Terus 4 jajar permata. 4 jajar permata. Terus Permata yaspis merah, permata krisolit, yaspis merah, krisolit 2, malakit. 3. Itulah jajar yang pertama. Jajar pertama. Terus Sesuai dengan nama para anak Israel. ya, Permata itu haruslah 12 banyaknya. haruslah 12 banyaknya. Terus Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai. ya, Nama salah satu suku dari yang 12 itu. puji Tuhan. 12 batu permata tatahan yang ada pada tutup dada menunjuk 12 rasul hujan akhir. Amin, saudaraku. Amin. Di situ tertulis nama 12 suku Israel. Itu menunjuk kepada 12 rasul hujan akhir. Tugas dari 12 rasul hujan akhir ialah tugas dari 12 rasul hujan akhir ialah memerintah gereja hujan akhir, yakni gereja yang akan terangkat dalam kemuliaan. Tugas dari 12 rasul hujan akhir ialah memerintah gereja hujan akhir, yakni gereja yang akan terangkat dalam kemuliaan. Amin, saudaraku. Amin. Sebab 12 batu permata tatahan itu di situ akan terukir. Coba ulangi baca ayat 12, 21. Sesuai dengan nama para anak Israel, Iya. permata itu haruslah 12 banyaknya. Ya, 12 suku Israel. Terus Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai. iya, Nama salah satu suku dari 12 itu. pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, saya ulangi saudara, 12 batu permata tatahan yang ada pada tutup dada menunjuk 12 rasul hujan akhir. Amin. Amin. Tugas dari 12 rasul hujan akhir adalah memerintah gereja hujan akhir, yakni gereja yang akan terangkat dalam kemuliaan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah batu permata. Itulah batu permata yang dapat menembusi api. Sedangkan bangunan yang terbuat dari kayu, rumput kering dan jerami terbakar hangus, tidak dapat menembusi api, mengalami kerugian yang besar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak mendapat upah. Amin, saudaraku. Inilah upah yang pertama. Sedangkan saudaraku, keuntungan yang diperoleh saudagar dari Midian lewat penjualan Yusuf itu bukan upah yang abadi. Itu hanyalah memperoleh keuntungan tapi terbatas. Tetapi mereka kehilangan kesempatan
untuk diubahkan oleh pengajaran firman Allah. Itu bukan upah. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Upah yang dimaksud di sini adalah di mana bangunan itu dapat menembusi api. Itulah bangunan yang terbuat dari emas, perak, dan batu permata. Emas itu menunjuk sifat atau itu menunjuk kepada sifat ilahi, murni, tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tak suci. Sedangkan perak menunjuk kepada berdiri di atas kebenaran, menunjuk kepada kehidupan yang sudah ditebus, milik kepunyaan Allah. Sedangkan batu permata berbicara tentang gereja yang akan dipermuliakan. Dapat dipahami, saudaraku. Inilah gereja yang mendapat upah yang abadi. Puji Tuhan. Sebab itu pengajaran firman yang kita terima dalam pertemuan ibadah terkhusus untuk firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja adalah tentang studi Yusuf. Itu merupakan kesempatan yang besar, upah yang besar untuk sampai dipermuliakan. Dengan lain kata, lepas dapat menembusi api. Sedangkan bangunan dari kayu, jerami, dan rumput kering tidak lepas dari hukuman api neraka. Karena mereka kehilangan kesempatan yang besar. Pengajaran firman dilepaskan. Kalau hasil penjualan, walaupun memperoleh sejumlah uang yang besar, keuntungan terbatas. Habis uang, habis upah. Tapi pengajaran firman kekal sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu upah pertama. Sekarang lanjut ya. Tadi orang Ismail membawa Yusuf ke Mesir dan menjualnya di sana. Artinya mencari upah atau keuntungan dengan jumlah uang, tapi melepaskan kesempatan, yakni pengajaran firman. Di hari-hari terakhir ini, orang Kristen jangan hanya mencari berkat-berkat atau di dalam pengikutannya hanya sampai pada atau hanya di dalam pemikiran ya. Saudara, saya ulangi ya, di hari-hari terakhir ini orang Kristen jangan hanya mencari berkat-berkat atau di dalam pemikiran hanya sampai pada diberkati. Sebab pada akhirnya kita harus melewati hukuman api neraka dan kita sudah harus siap menghadapinya. Amin. Amin. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Kembali kita membaca 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Demikian. Silakan. Tuhan, ya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, ya. batu permata. Ini jenis bangunan yang dapat menembusi api, berarti mendapat upah. Menurut firman Allah, ini upah yang benar. Amin. Amin. Terus Kayu, sedangkan bangunan yang terbuat dari kayu, rumput kering atau jerama terbakar habis. Terus sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. ya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ya. Sebab dia akan nampak dengan api. Ya. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Akan diuji oleh api. Bangunan itu diuji api. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, Ya. ia akan mendapat upah. Terus Jika pekerjaannya terbakar, Ya. ia akan menderita kerugian. terima kasih. Saudaraku, hari Tuhan akan nampak dengan api. Hari Tuhan ya atau kedatangan Tuhan akan nampak dengan api. Maka setiap bangunan harus diuji. Setiap bangunan akan diuji oleh api. Setiap bangunan akan diuji oleh api. Atau pekerjaan-pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, bangunan yang terbuat dari kayu, rumput kering, dan jerami sudah pasti terbakar. Artinya tidak dapat menembusi api. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Pengikutan orang Kristen hanya sebatas diberkati akan terbakar oleh api. Itu menunjuk kepada bangunan yang terbuat dari kayu, rumput, dan jerami.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pengikutan orang Kristen hanya sebatas diberkati akan terbakar oleh api. Itulah bangunan yang terbuat dari kayu, rumput, dan jerami. Puji Tuhan. Sebetulnya ada dua upah yang besar yang akan kita peroleh di dalam mengikuti Tuhan. Yang kedua, Kejadian 39 ayat 4. Kejadian 39 ayat yang keempat, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, Ya. dan ia boleh melayani dia. Ya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Terima kasih. Kembali kita memperhatikan kalimat dan ia boleh melayani dia. Dan ia boleh melayani dia. Maksudnya Yusuf dipercaya untuk melayani Potifar. Maksudnya Yusuf dipercaya untuk melayani Potifar. Puji Tuhan. Sesungguhnya ini adalah upah yang jauh lebih besar dan lebih mulia daripada segala-galanya. Sebetulnya ini adalah upah yang jauh lebih besar dan lebih mulia daripada segala-galanya. Kalau kita dipercaya untuk melayani pekerjaan Tuhan, inilah upah yang lebih besar, upah yang lebih mulia dari upah yang ada di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Amin. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 17. Baca. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 17. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena jika aku memberitakan Injil, Ya. aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Ya. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Ya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, terus. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, Ya. memang aku berhak menerima upah. Memang aku berhak menerima upah. Terus Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, sampai 18 ya. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Terus pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. ibadah dan pelayanan pemberitaan Injil ini bukan pemberitaan Injil dari Daniel Sitohang, tetapi pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ayat 18. Kalau demikian apakah upahku? Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, Upahku ialah ini. Ini harus kita ketahui dengan jelas. Terus bahwa aku boleh memberitakan Iya. Injil tanpa upah, dan bahwa aku Iya. tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. iya, puji Tuhan. Upah lebih besar ialah dipercaya untuk melayani pemberitaan Injil tanpa upah, sama dengan upah tanpa batas. Kepercayaan Tuhan itu adalah upah tanpa batas. Amin, saudaraku. Amin. Itu upah yang sesungguhnya. Kalau dipercaya untuk melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini, inilah yang disebut upah tanpa batas. Sementara sejumlah uang yang kita terima, sekalipun jumlah uang yang besar, nanti itu ada batasnya. Habis uang, habis upahnya. Tetapi kalau seseorang dipercaya untuk melayani pekerjaan Tuhan, disebutlah pelayanan upah tanpa batas. Sebab yang kita layani adalah Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan yang kekal, tanpa batas, tanpa limited, unlimited. Amin, saudaraku. Amin. Ibrani 8 ayat 5 sampai 7. Ibrani 8 ayat 5 sampai 7. Ibrani 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, boleh baca ayat 4, boleh baca. Imam besar perjanjian baru. Mat besar perjanjian baru. Terus Sekiranya ia di bumi ini, ya, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. ya, Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. ya, sifatnya sementara. Perhatikan 5 sampai 7. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Ya, tanpa batas. Terus Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ya, ketika ia hendak mendirikan kemah. kemah, tabernakel. Terus Ingatlah, ya, demikian firman-Nya, ya, bahwa engkau membuat semuanya ini menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung membangun itu. tabernakel sesuai dengan contoh yang ditujukan Tuhan di atas gunung Sinai saat dia menerima 2 loh batu. Ayat 6.
Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Iya. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, Iya. yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Lebih tinggi, lebih mulia. Ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, Perjanjian yang pertama itulah ibadah Taurat, terus tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. yang kedua yang sifatnya kekal. Terima kasih. Puji Tuhan. Saat ini kita telah menerima pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dengan demikian ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama dengan pelayanan dengan upah tanpa batas. Amin, saudaraku. Amin. Pelayanan dengan upah tanpa batas. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Sebab yang menjadi pengantara di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini ialah Imam Besar Agung. Imam Besar Agung. Puji Tuhan, tanpa cacat celah atau noda atau kerut atau yang serupa itu. Imam Besar Agung. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu jangan kita menjalankan ibadah dengan cara ibadah yang pertama, tidak mengandung janji. Masih upah-upah yang diterima, upahnya terbatas. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi biarlah kita menjalankan sesuai dengan gambaran dan bayangan yang ada di dalam kerajaan surga. Maka sekali lagi saya tandaskan, kita ini sudah menerima pengajaran mempelai. Kita ini sudah menerima pengajaran tabernakel. Dengan demikian kita sudah melayani. Ini merupakan gambaran dan pelayanan dari apa yang ada di inilah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Inilah pelayanan inilah pelayanan dengan upah tanpa batas. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kalau ibadahnya Taurat, ibadah lahiriah, upahnya terbatas. Upahnya terbatas. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Keuntungannya kalau kita melayani, saudaraku, melayani dengan upah tanpa batas, yang menjadi imam besar adalah, yang menjadi pengantara adalah Imam Besar Agung. Ia yang benar dijadikan dosa supaya kehidupan kita dibenarkan. Dia rela menjadi korban, penuh dengan kasih karunia. Jadi kasih karunia ini upah dengan tanpa batas. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Wahyu 22 ayat 3 sampai 5. Wahyu 22 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebentar ya. Sebentar. Bersyukur. Amin. Bersyukur. Amin. Dahulu kita tidak mengenal pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Tetapi dengan kita menerima pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, berarti pelayanan kita di bumi ini adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Menerima upah dengan tanpa batas. Bersyukur ya. Kalau kita menjalankan ibadah Taurat, upahnya terbatas. Itu loh. Kalau kita menggunakan pola tabernakel, upah dengan tanpa batas. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok, upah dengan tanpa batas. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah upah yang dimaksud menurut firman Allah, bukan upah menurut manusia atau menurut aturan gerejawi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Wahyu 22 ayat 3 sampai 5. Lihat. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Ya. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Ya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Hamba-hamba Tuhan beribadah. Terus? Dan mereka akan melihat wajahnya. Terus? Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Terus?
Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Di dalam kerajaan surga tidak ada lagi malam. Terus Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan Iya. cahaya matahari. di dalam kerajaan surga tidak perlu lampu lagi. Terus Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Terus? Dan mereka akan memerintah sebagai raja. sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ibadah dan pelayanan di dalam kerajaan surga sama dengan ibadah dan pelayanan dengan tanpa batas sampai selama-lamanya. Ibadah dan pelayanan dengan upah tanpa batas. Amin, saudaraku. Amin. Tadi di sana ada dua kegiatan, hamba-hamba Tuhan beribadah. Satu, dua, hamba-hamba Tuhan memerintah atau melayani sebagai raja sampai selama-lamanya. Berarti ibadah dan pelayanan di dalam kerajaan surga sama dengan ibadah dan pelayanan dengan upah tanpa batas sampai selama-lamanya. Unlimited. Puji Tuhan. Maka kalau kita yang sudah mengerti tentang pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel, lalu nekat meninggalkan ibadah dan pelayanan di dalamnya, sama dengan bunuh diri. Sama dengan bunuh diri. Dapat dipahami, saudara? Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Sama dengan bunuh diri. Sudah mengerti pengajaran mempelai, sudah mengerti pengajaran tabernakel, bayangan dan gambaran dari apa yang ada di surga. Sebab tabernakel itu miniatur surga. Tetapi dengan sengaja meninggalkan ibadah dan pelayanan hanya karena mencari upah, keuntungan dengan jumlah besar uang di luar sana, sama dengan bunuh diri. Saya tegaskan itu. Sama dengan bunuh diri. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang dampak positif melayani tanpa batas. Dampak positif melayani tanpa batas. Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Boleh baca ayat 6. Kejadian 39 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, Ya. dan ia boleh melayani dia. Ya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, Ya. dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Iya, terus Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya kepada Yusuf, terus dan atas segala miliknya kepada Yusuf, iya, Tuhan memberkati rumah orang Tuhan Mesir itu. memberkati Potifar orang Mesir itu. Karena Yusuf, Iya, karena ada tabut hadirat Tuhan, pengajaran firman Allah. Terus sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, Iya. baik yang di rumah baik di rumah yang maupun di ladang. yang di ladang. Kita semua ladang Tuhan. Ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Iya. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Terima kasih, sampai di situ saja. Yusuf dibeli oleh Potifar dan ia telah menjadi berkat yang besar di rumah Potifar. Yusuf dibeli oleh Potifar dan Yusuf telah menjadi berkat yang besar di rumah Potifar. Dengan demikian, pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, sasarannya adalah kehidupan nikah dan rumah tangga sampai kepada pemerintahan. Amin, saudaraku. Amin. Dengan demikian, pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, sasarannya adalah kehidupan nikah dan rumah tangga, bahkan sampai kepada pemerintahan. Sebab, mengapa? Sebab Potifar adalah seorang pejabat tinggi, tepatnya seorang kepala pegawai istana Firaun. Jadi, jikalau pengajaran mempelai turut campur di dalam hal mengatur nikah, mengatur rumah tangga, bahkan pemerintahan, maka hikmat surgawi yang akan mengatur semuanya. Maka hikmat surgawi yang akan mengatur semuanya. Berkat atas rumah tangga, berkat atas kehidupan nikah, berkat atas pemerintahan akan terasa sampai keluar. Puji Tuhan. Berkat atas nikah, berkat atas rumah tangga
akan terasa sampai keluar. Tadi rumah Potifar diberkati dan ladangnya juga diberkati. Rumah sama dengan di dalam, ladang berarti sidang jemaat yang di luar sana diberkati oleh Tuhan. Kalau pengajaran mempelai diizinkan turut campur mengatur nikah, kehidupan hubungan kita, turut campur untuk rumah tangga kita masing-masing, maka kehidupan nikah di dalam rumah tangga diberkati dan kehidupan ladang di luar rumah tangga juga diberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah pengajaran mempelai ini kita izinkan dengan segala kerelaan hati yang luas untuk turut campur untuk mengatur kehidupan nikah kita, hubungan kita dengan Tuhan, turut campur mengatur rumah tangga kita. Di dalam rumah tangga maka nanti hikmat surgawi akan mengatur segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ladang tadi menunjuk pekerjaan Tuhan yang di luar, yakni sidang jemaat di luar penggembalaan ini. Amin, saudaraku. Amin. Rasul Paulus berkata, kami adalah tukang-tukang bangunan, kamu adalah ladang dan bangunan Allah. Puji Tuhan. Mari kita lihat kehidupan yang di luar. Yohanes 10 ayat 3. Injil Yohanes 10 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebentar. Injil Yohanes 10 ayat yang ketiga. Ya, silakan. Gembala yang baik. Ya. Untuk dia menjaga membuka pintu. Ya. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba mendengar suara gembala, dengar-dengaran. Terus? Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Domba-domba dituntun keluar, yaitu domba-domba yang dengar-dengaran. Kalau kita dengar-dengaran, maka gembala akan menuntun kita keluar, menjadi kesaksian. Tuhan sudah mempercayakan kepada kita PPT, yaitu pengajaran pembangunan tabernakel. Untuk selanjutnya kita bawa keluar. Pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel yang kita peroleh dari Tuhan, untuk selanjutnya dibawa keluar. Siapa yang turut dibawa keluar? Itulah kehidupan domba yang dengar-dengaran. Kalau tidak dengar-dengaran, tidak boleh ikut keluar. Tidak menjadi contoh teladan nanti. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 9. Akulah pintu. Ya. Barang siapa masuk melalui aku, Ya. ia akan selamat. Selamat terus. Dan ia akan masuk dan keluar. Masuk di dalam dan keluar terus. Dan menemukan padang rumput. Haleluya. Kehidupan yang tergembala menjadi berkat, baik di dalam maupun di luar penggembalaan. Menemukan, masuk dan luar, menemukan padang rumputnya. Berarti kehidupan yang tergembala menjadi berkat, baik di dalam maupun di luar penggembalaan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya besar, kekal untuk selama-lamanya. Ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain. Ya, perhatian Tuhan di luar, ya, di ladang. Ayat 16, bukan hanya di dalam rumah, tapi di ladang, di luar sidang jemaat penggembalaan ini. Ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain. Yang di luar, terus Yang bukan dari kandang ini. di luar kandang, terus Domba-domba itu harus kutuntun juga. iya, Dan mereka akan mendengarkan suaraku. iya. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Puji Tuhan. Yesus adalah gembala yang baik. Ia bukan hanya menggembalakan yang di dalam, yakni bangsa Israel, tetapi juga menggembalakan yang di luar kandang, yakni bangsa kafir, sehingga Israel nanti bersatu dengan bangsa kafir. Itulah berkat di dalam
dan berkat di luar. Bangsa Israel dan bangsa kafir bersatu. Inilah beban yang Tuhan taruh di atas pundak kita masing-masing untuk kita saling melengkapi, bergandengan tangan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak boleh sibuk dengan urusan sendiri, tidak boleh sibuk dengan kepentingan diri sendiri lagi, melainkan kita harus memikirkan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Dialah Gembala Agung. Dia juga memikirkan yang ada di luar, supaya bangsa Israel dan kita sebagai bangsa kafir menjadi satu kawanan. Tuntunan daripada Gembala Agung, Yesus Kristus Gembala Agung, dapat dipahami. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Maka untuk sesaat kita melihat betapa bijaksananya pribadi Potifar ini, sehingga ia memberikan kuasa kepada Yusuf atas seluruh miliknya, baik yang ada di dalam rumah maupun yang ada di ladang di luar. Sehingga pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel turut campur mengatur segala sesuatu, baik kehidupan nikah maupun rumah tangga, sehingga hikmat surgawi turun mengatur segala-galanya. Amin, saudaraku. Amin. Betapa bijaksananya Potifar sampai sejauh itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berlakulah bijaksana. Izinkanlah pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel mengatur kehidupan kita masing-masing di dalam hal hubungan kita dengan Tuhan, mengatur kita di dalam rumah tangga kita masing-masing sebagai anak, pemuda remaja sebagai anak, supaya nanti hikmat Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, hikmat surgawi, akan turun di dalam kehidupan kita, akan turun di dalam rumah-rumah tangga kita masing-masing. Terima kasih kepada salib di Jorjuta. Terima kasih kepada Gembala Agung. Terima kasih kepada pengantara yang luar biasa, sebab dia tampil sebagai gembala, sebagai imam besar agung untuk mengadakan pendamaian dosa di tengah ibadah dan pelayanan ini. Kenapa? Karena ibadah dan pelayanan kita di bumi ini, di atas muka bumi ini, adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sehingga olehnya kita boleh mendapat upah dengan upah yang tidak terbatas. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang menyangka sebelumnya kalau akhirnya kita diberkati lebih dari apa yang kita pikirkan ini oleh pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel ini. Jangan lagi kita berpikiran pendek, terbatas. Jangan lagi kita karena uang tinggalkan pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Kesempatan ini gunakan untuk menolong kehidupan kita sampai dibawa nanti kepada kemuliaan yang kekal. Batu permata. Amin, saudaraku. Amin. Yerusalem baru semuanya dibangun dari emas. Dasarnya dari 12 batu permata. Sudah menembusi api, melewati segala ujian, rintangan, halangan, semuanya dilewati. Tidak ada sungut-sungut di dalam melayani pekerjaan Tuhan, di dalam berkorban, baik tenaga, pikiran, waktu, uang, bahkan materi pun sudah dapat menembusi api, lepas dari api neraka. Tapi kalau hari ini kita tidak dapat menembusi api, maka api neraka akan menjadi hukumannya. Itulah kayu, bangunan kayu, rumput kering dan jerami. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita.